Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ponyoto selaku dosen pengampu saya di Ilmu Komunikasi sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tips cara menghilangkan demam panggung. Nah, yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk berubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Dan komunikasi juga merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik dengan cara lisan maupun tidak langsung. Nah, demam panggung sering terjadi saat menjelang presentasi ya. Seringkali menjadikan kesulitan bagi para mahasiswa atau pelajar. Tapi di sini tetaplah tenang, kamu gak harus sampai bolos kuliah juga atau sekolah juga ya. Nah, di sini banyak gejala presentasi. Gejala presentasi yaitu demam panggung biasanya menunjukkan gejala mulai dari fisik ya. Mulai dari fisik, misalnya mulut kering, bergetar dan susah digerakkan. Nah, kaki dan tangan gemeteran, tangan dingin dan berkeringat, jantung berdetak kencang, muka jadi merah, atau tangan, dada, leher, dan kaki tegang. Nah, suara bergetar, telinga terasa panas, keringat dingin bercucuran. Nah, di sini pertama sudah pasti harus menguasai materi. Kalau materinya saja masih ragu dan bingung, maka sudah pasti proses tidak akan lancar ya. Yang kedua, banyak latihan dan pikiran apa pertanyaan yang mungkin muncul dari presentasi yang dibawakan. Dengan mempersiapkan ini, nah maka kita bisa membawakan presentasi dengan lebih yakin. Nah, yang ketiga ini buanglah jauh-jauh persepsi yang timbul di pikiran. Salah satunya penyebab terbesar demam panggung adalah persepsi kita sendiri dari apa yang orang lain pikirkan. Nah, padahal kenyataan semua persepsi yang kita pikirkan dan khawatirkan itu ternyata salah satu semua dan tidak ada yang terjadi. Misalnya kekhawatiran kalau kita tidak membawa sesuatu aturan kayak bahasa yang tidak sesuai dengan orang di sana, padahal yang diketahui dari pendengar ternyata banyak apa sih isi dari presentasi yang kita bawakan, tidak lebih seperti itu ya. Dan ini kekhawatiran terlebih ini yang menyebabkan demam panggung dan itu harus dibuang. Pertama dengan cara berdoa. Cara terbaik untuk atasi rasa takut dan cemas adalah berdoa. Nah, berdoalah pada Tuhan kamu akan diberikan kemampuan untuk mengatasinya dan mendapatkan ketenangan untuk melakukan berbagai hal. Percaya diri, jadilah lebih percaya diri, percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melakukan saat berbicara di hadapan banyak orang. Sangat dibutuhkan yang namanya pede ya, pede alias percaya diri. Sekarang pikirkanlah, jika kamu yang berbicara untuk orang banyak, tidak berbicara dengan dirimu, jadi berbicara dengan dirimu sendiri, bagaimana dengan mereka yang mendengarkanmu? Apakah mereka bisa mempercayai perkataanmu itu? Jika kepercayaan diri saja masih sulit untuk dilakukan, kamu mungkin tidak akan pernah bisa mengatasi ketakutan untuk berbicara. Nah, yang kedua, tetap fokus. Masih ingatkah apa yang sering diajarkan pada kita semua? Tidak grogi saat berbicara di depan. Ya, menganggap audiens secara
sebagai apa sih pandangan secara kita kosong, yaitu audiens anggap saja itu tembok. Tidak ada layaknya kamu sedang berbicara seseorang diri atau tidak menatap mata audiens membuatmu mendadak kehilangan fokus, blank. Maka sekali jangan menatap ke dalam mata audiens, tetaplah fokus, lihat ke depan. Tapi bayangkanlah hal yang lain, kamu lupa jika ada audiens di depanmu karena kamu sudah terlalu asik dengan dirimu sendiri dan apa yang kamu katakan. Nah, itulah beberapa tips untuk mengatasi demam panggung. Sebenarnya tips yang telah disebutkan diuraikan tentang masih ada yang tips yang lain ya, masih banyak. Pada intinya aja, supaya kamu tidak merasakan gugup atau grogi saat berbicara di depan umum, anggap saja tidak ada orang yang menonton di depanmu. Nah, bayangkan saja di depanmu adalah satu ruangan luas yang kosong, dan mana kamu bisa berbicara dengan lancang dan lantang. Nah, hal yang wajar ya saat kamu di depan, maka semua orang akan memperhatikanmu dengan harusnya kamu senang akan hal itu. Nah, itu saja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.